A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sugeng rahayu. Santri dan murid, guru membuat video simple, semoga dimengerti dan betul-betul dikaji dan dipahami. Video ini dengan judul Penciptaan Dunia. Ya, ini yang sangat spektakuler ya, membahas tentang penciptaan dunia. Tentang ilmu penciptaan dunia, santri dan murid, maka guru sudah menyiapkan sejak lama, terutama tentang ilmunya atau tentang pewaris yang membawa ilmu. Maka ada syarat laku limo dan laku pitu ya. Coba ini ada sedikit tulisan laku limo dan laku pitu. Apa sih guru manfaatnya laku limo dan laku pitu? Nah itulah maka guru memberikan ulasan agar kelak ke depan santri, murid, dan kelak umat-umat agar tahu dan memahami pentingnya laku limo dan pitu. Dan laku limo pitu ini memang diwajibkan untuk kaum pria ya. Kaum wanita tidak dibolehkan karena itu nanti berhubungan dengan para moyang atau dewa, atau disebutlah genetik atau DNA pria, karena dunia ini adalah dikuasai dari DNA pria. Jadi betul-betul harus dipahami ya. Dari cerita ini apa yang diulas, apa yang disampaikan guru khususnya kepada murid, santri, dan para pemirsa? Cara berpikirnya begini para pemirsa ya. Pelan-pelan saja ya. Ini kan tahun 2024. Mundurlah anggap aja sampai kemerdekaan 1445. Manusia terutama di Indonesia dan pun juga sebagian di dunia, ini kan sering selisih pendapat, mempunyai image atau mempunyai asumsi, kalian menyebut itu keyakinan, sehingga menjadikan debat politik banyak hal. Pertanyaannya para pemirsa, manusia yang berdebat terutama atas nama menyebut Tuhan dan kata yang menciptakan, ini yang sering terjadi ini kan antara kitab Injil dan kitab Al-Quran. Maka guru hanya menyinggung dua kitab, karena dari kitab inilah mempengaruhi cara berpikir terutama di Indonesia. Untuk memulai cara berpikir bagaimana? Para pemirsa, murid, dan santri, tatkala manusia itu menerangkan yang disebut Tuhan, di situ nanti ada neraka, ada surga, ada dewa. Cara berpikirnya seperti ini. Jadi berpikirnya ini dunia. Jadi berpikirnya semesta. Bila ada kitab atau ajaran, satu contoh guru menyinggung agama kita di Islam. Agama kalian, agama kita, kalian itu disuruh perang, menerangkan rampasan harta perang, istri-istri orang yang dikalahkan, kawin 4, sunah nikah 4. Itu tidak ada hubungannya dengan surga neraka, tidak ada. Karena itu bangsa makhluk ya. Ini umat tidak paham, maka diedukasi oleh guru. Dan terutama pemahaman ini sangat dibutuhkan IQ atau penalaran yang cukup ya. Jadi lebih dari rata-rata. Bagi yang tidak mampu cukup didengarkan saja, nanti lebih error ya. Untuk memulai bagaimana guru? Ini caranya pemirsa ya. Satu peradaban ya, satu Masehi ini loh, satu Masehi, coba jauhnya begitu jauh bila mengukur peradaban. Ini kan ada dunia, diterangkan dengan peradaban manusia dengan kitab ya, satu kitab Injil, ditulis Al-Injil, yang satu Al-Quran ya. Kamu kalau ndak ada Al-nya nanti tersinggung ya, itu bukan wahyu, kalau ada Al pasti wahyu ya ini. Satu contoh para pemirsa. Merujuk pada satu Masehi, ini catatan yang diyakini, yang disiarkan manusia. Ini kan kelahirannya beliau Isa Al-Masih, ada yang nyebut Yesus Kristus ya, boleh. Tapi di dalam kitab itu untuk menerangkan penciptaan, di dalam Injil ada kan menerangkan bahwa dunia ini dicipta dengan waktu 6 masa. Di dalam kitab Al-Quran sama juga menerangkan dalam waktu 6 masa yang sama. Pertanyaannya, pemirsa harus paham. Kitab ini beda, tapi keterangannya sama. Kira-kira yang jiplak, yang fotokopi ini yang mana?
Umat yang beragama Islam, umat Casper tidak paham. Dikira Al-Quran ini ada sejak lama. Bukan, para pemirsa. Coba para pemirsa diedukasi sedikit ya. Andai kata manusia mendapatkan informasi dari Injil. Injil diyakini Tuhannya Yahweh atau Tuhan Allah atau Bapak Tuhan. Menurunkan wahyu, menurunkan tulisan kitab. Menerangkan penciptaan bumi 6 masa. Kira-kira ilustrasinya bagaimana para pemirsa? Mampu tidak kecerdasan kalian? Apakah masa pertama Tuhan itu standby di atas langit? Dia bekerja dengan tenaganya. Dia bekerja dengan timnya. Masa pertama ditulis, ini masa pertama. Terus, oh ini sudah masa kedua, ditulis masa kedua. Ditulis di langit gitu, pakai huruf Romawi. Nah, terus kalau sudah jadi, nah ini sudah 6 masa, ditulis dengan huruf Romawi. Apa seperti itu para pemirsa? Tatkala sudah jadi 6 masa, baru si Bapak Tuhan ini membuat manusia. Ya, baru dikatakan, hei umat manusia, saya membuat menciptakan bumi ini 6 masa. Gitu tak para pemirsa? Hei korban-korban hayalan. Korban asumsi gimana guru? Nah iya. Ini satu. Andai kata guru bertanya melalui video ini. Waktu menciptakan bumi semesta ini, Bapak Tuhan ini loh posisinya di mana? Hei para pemirsa. Ataukah di sini dengan membawa catatan 1 masa, 2 masa, 3 masa. Hei. Nah, bagi umat Casper berhayal, dikira sama. Tuhannya Allah ini ada sejak sebelum bumi ada. Di dalam Al-Quran diterangkan juga 6 masa. Apakah Allah membawa lembaran di sana? Tulis dengan huruf Arab. Ah, ini 1. Ini masa wahidun. Wana. ini isna ini. Dicatat gitu tak sama Bapak Allah. Baru kalau sudah ada huruf 6 disampaikan kepada nabinya. Hei nabiku, ini saya bikin bumi. Saya catat ini loh, sudah 6. Nah, pemirsa, diajak ngarang sama Mbak Agung. Di mana kemampuan Anda? Wes ya. Pertanyaan para pemirsa. Iya guru gimana ya? Ya iya. Maka di sini ada kata 6, sama-sama 6. Ini maksudnya gimana sih para pemirsa? Murid dan santri maka membuka ya atau menerangkan Injil yang ditulis, yang disampaikan dalam 1 Masehi. Menerangkan kitab Al-Quran yang ditulis di era-era sini setelah Demak. Menerangkan ini apa? Nah, kalau toh ini dari Injil dan kitab-kitab Quran, ini menerangkan kejadian bumi, penciptaan. Sedangkan bumi sebelum Masehi ini loh sudah ada. Lah kitabnya ini yang mana? Para pemirsa, bumi ada ini loh miliaran. Catatan dunia sekarang mencatat kurang lebih 13 miliar tahun atau lebih sampai 14 miliar tahun. Lah kitab yang menerangkan ini loh 1 Masehi di sini. Kira-kira Quran sama Injil apa ndak lomba ngarang Tuhannya ini? Hei para pemirsa, kalian yang berdebat, diajak berpikir universal. Bagaimana kalau ada pertanyaan? Ini loh bagaimana Bapak Tuhan ini mencatatnya bagaimana? Kok ada informasi yang ditangkap manusia? Ini Tuhan menciptakan dunia seisinya atau menciptakan bumi 6 masa? Yang mencatat ini siapa? Apakah Tuhan itu sendiri? Kalau mencatat pakai angka apa? Ya guru gimana? Nah, ini pikiran yang cerdas. Nah, disampaikan terutama murid dan santri untuk membuka ini agar pola pemikiran murid santri, rohani atau jiwa Anda mampu masuk melampaui di sini. Maka ada yang harus disiapkan kan dengan laku 5 dan laku 7. Minimal syaratnya ini loh santri murid, maka kalian dididik guru untuk melakukan 5 dan 7 ini. Ini minimal. Setelah diajarkan, setelah diberitahu, dibimbing oleh guru tentang terjadinya dunia seisinya ini, mampu dan tidak itu pun juga tergantung intelektual murid santri. Tapi syarat minimal kalian harus dilakukan 5 dan 7 ini. Karena kalian akan
diajak masuk ke alam-alam yang sana. Nah, disinilah baru tatkala manusia mampu berbicara menerangkan tentang kata penciptaan atau tercipta atau cipta, menerangkan bumi seisinya, barulah manusia ini boleh berbicara tentang malaikat, tentang surga, tentang neraka, tentang dewa-dewa. Lah kalian cuman tahlilan, sukanya di kuburan, sukanya istighosah. Lah terus gimana? Ceramah dakwah tentang surga, neraka, malaikat, ini lo gimana? Errornya ini gimana ini? Nah, satu contoh seperti ini, dan ini informasi bagi murid dan santri agar lebih paham mengapa kalian diajarkan guru seperti ini. Maunya guru kalian diajak dididik sampai masuk ke alam-alam sini. Dan siapapun bagi santri dan murid yang sudah mampu sedikit mengerti dan dimampukan sampai di sana, maka disinilah kewajiban kalian kelak dan kapanpun harus mampu menerangkan bangsa manusia yang membutuhkan atau yang ingin mengerti tentang neraka itu bagaimana, surga itu gimana, bangsa dewa itu bagaimana, moyang manusia ini bagaimana. Lah inilah nanti dibutuhkan di sini. Nah, sedikitlah informasi bagi terutama murid dan santri dan juga para pemirsa. Hai pemirsa, Injil ada nyebut Tuhan Yesus, Tuhan Allah, Bapa Allah, Tuhan Yahweh. Al-Quran katanya Tuhan atau Allah yang Maha Kuasa. Bisakah Tuhan kita yang kita yakini, kita beri pertanyaan, Bapak Tuhan, Bapak Allah, panjenengan ya, Anda menciptakan bumi 6 masa ini, catatannya gimana? Yang mencatat siapa? Error ya, error Bakung. Udah, dididik lagi. Ini cara berpikir. Nah, ini sedikit guru mengedukasi bagi publik ya, bagi umat Casper. Ini loh para pemirsa. Al-Qur'anmu ya, Al-Qur'anmu ini ditulis setelah kerajaan Demak hancur. Nah, ditulis di sini. Tapi ilmu-ilmu mengambil dari substansi Jawa. Maka untuk menerangkan penciptaan ini, masuk ilmu yang disempurnakan Islam ini. 67 masuk ke sini nih loh. Di video yang lain sudah diterangkan. Maka ada yang Mubodro, ada yang Sinuwun Semar. Nah, di situ ada yang Wisnu. Nah, ini. Lah kalau ilmu cuman tahlil sama istighosah terus mutari batu Ka'bah, ini loh ceritanya aneh. Udah diajarkan. Ini yang paling penting para pemirsa. Ini loh para pemirsa. Ini betul-betul kalian cerdas ya. Kalau enggak cerdas, ini guru ribut juga. Meskipun gurunya hebat, tapi kalau pendengar muridnya koplak, IQ-nya 87 ya enggak manfaat. Satu contoh gini loh para pemirsa. Umat ini kan kalian berhayal bahwa agama ini dibawa orang Arab sejak lama dan sampai Nabi-Nabi Adam. Kan begitu. Ini loh cara berpikirnya. Sekarang para pemirsa ya, tahun 2024. Kalian harus tahu dan harus menggali. Pada tahun 2024 di negara Arab itu ada namanya sistem. Sistem itu kerajaan lah, raja yang tahun sekarang 2024 ini raja urut keberapa. Maka di sini diberi raja keberapa. Contohnya sekarang Raja Salman. Lah gelarnya ini raja memakai bahasa Arab atau memakai bahasa Inggris. Kalau Raja Salman ini gelar raja dengan bahasa Arab, artinya ini masih valid dan solid. Tapi kalau Raja Salman sekarang sudah memakai bahasa Inggris, artinya kerajaan Arab ini yang mendirikan wilayah kerajaan Inggris dalam bentuk berbangsa bernegara, artinya kerajaan Arab ini jajahan Inggris. Bisa paham enggak para pemirsa? Kurban Casper ini loh. Nah, kalau kalian sudah tahu bahwa tahun 2024 kalian harus cari data. Raja Salman, King Salman ini urut keberapa? Kalau 2024 King Salman ini raja ke-8, setiap menjabat atau dinobatkan menjadi raja berapa tahun? Lah, dari 8 raja kalian bisa estimasi kurang lebih raja pertama di tahun berapa? Tahun pertama kurang lebih berapa? Apakah ada kerajaan? Nah, bila kalian sekarang ingin cerdas, cari kerajaan
atau berdirinya suatu negara di kerajaan Saudi Arabia ini hanya berapa tahun. Lah kalau tidak ada sistem, tidak ada kerajaan, tidak ada apa-apa di sana, itu tidak ada bahasa, tidak ada ilmu, tidak ada university, tidak ada budaya. Lah kalau tidak ada apa-apa, kalian kok percaya katanya ada perang di Ka'bah, ada Muhammad menerangkan wahyu? Itu bohong, itu salah para pemirsa. Ayo pandai-pandai para murid santri dan pemirsa dicari di Google, di YouTube, tanya guru, tanya siapapun. 2024 Raja Salman raja keberapa? Cari deteksi sampai raja pertama. Prediksi kurang lebih negara Arab ini berdiri atau ada tahun berapa? Kalau kalian berhayal 571 Muhammad itu lahir di sana, kalian tertipu sejarah. Sejarahmu bohong, kurikulummu salah. Kitab yang kalian pelajari, orang-orang yang kalian percayai, kalian adalah tersesat dan keliru. Maka kalian menjadi manusia yang rugi, bangsa yang rugi. Rugi siapa guru? Semua rugi. Karena itu sudah menjadi kurikulum begitu panjang di negara Kesatuan Republik Indonesia. Para pemirsa, murid dan santri dididik oleh Mbak Kakung. Bisakah kalian lebih cerdas? Bisakah kalian membuka cara berpikir yang tepat dan benar? Bila kalian dimampukan, betul-betul kalian luar biasa. Karena apa? Tahun-tahun ini dan ke depan kalian dituntut untuk merubah dunia. Terutama bangsa dan negara kita akan berubah dan kita sudah maju dalam perubahan. Semoga menuju perubahan dengan perlahan. Semoga waktunya tidak panjang. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.